Baik teman-teman, kita lanjut ke part 23. Untuk part 20, 21, 22 kita pending dulu ya teman-teman, karena untuk PTK ini sangat sering keluar dan banyak keluar di dalam ujian. Jadi kita bahas dulu mengenai PTK. Nomor 1, dalam menyusun laporan PTK, masalah penelitian ditulis atau disajikan di bagian A. Identifikasi masalah, B. Perumusan masalah, C. Pendahuluan, D. Kesimpulan, E. Tinjauan teoritis. Jawaban C. Pendahuluan. Pembahasan bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian atau penelusuran, tujuan, asumsi, dan hipotesis, pentingnya penelitian atau penelusuran, metode penelitian atau penelusuran, dan lokasi dan sampel penelitian atau penelusuran. Jadi masalah penelitian disajikan di pendahuluan. 2. Perbedaan antara PTK dengan non-PTK ditinjau dari hasil akhir yang ingin dicapai terletak pada A. Teori belajar yang akan diuji, B. Temuan penelitian yang dapat digeneralisasikan, C. Perbaikan hasil belajar siswa, D. Meningkatnya kemampuan guru dalam melakukan penelitian, E. Memodifikasi media pembelajaran. Jawaban C. Perbaikan hasil belajar siswa. Pembahasan, ini ada tabel teman-teman. Penelitian formal, yaitu penelitian non-PTK, sedangkan classroom action research adalah PTK. Jadi, kalau untuk non-PTK itu dilakukan oleh orang lain, sementara untuk PTK dilakukan oleh guru atau dosen. Kemudian, sampel harus representatif, sementara class action research atau PTK kerepresentatifan sampel tidak diperhatikan. Kemudian penelitian formal atau non-PTK, instrumen harus valid dan reliable, sementara PTK instrumen yang valid dan reliable tidak diperhatikan. Non-PTK menuntut penggunaan analisis statistik, sementara PTK tidak diperlukan analisis statistik yang rumit. Kemudian non-PTK mensyaratkan hipotesis, PTK tidak selalu menggunakan hipotesis, ini tidak selalu ya teman-teman. Kemudian non-PTK mengembangkan teori, sedangkan PTK memperbaiki praktik pembelajaran secara langsung. 3. Manfaat PTK bagi sekolah adalah untuk meningkatkan A. Kemampuan guru di bidang instruksional, B. Kualitas pendidikan di sekolah yang bersangkutan, C. Daya inovasi pada diri guru, D. Kualitas pembelajaran di kelas, E. Kinerja guru. Jawaban B. Kualitas pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Pembahasan manfaat PTK bagi sekolah. Yang pertama, sekolah akan mengalami perubahan atau perbaikan yang lebih pesat karena mampu menanggulangi berbagai masalah belajar siswa, perbaikan kesalahan konsep. Yang kedua, berbagai strategi atau teknik pembelajaran dapat dihasilkan sekolah dan disebarluaskan ke sekolah lain. Yang ketiga, sekolah memiliki guru yang berpotensi dan profesional dalam mengelola kelas. Yang keempat, iklim pendidikan di sekolah lebih kondusif. 4. Berikut adalah beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar PTK dapat diterapkan secara kelembagaan, kecuali A. Dukungan dari pihak sekolah, B. Kebebasan bagi guru untuk melakukan penelitian di kelasnya, C. Pengawasan dari kepala sekolah, D. Kerjasama antar personal, E. Arahan dari guru bidang studi. Jawaban C. Pengawasan dari kepala sekolah, karena yang diminta adalah kecuali ya teman-teman. Untuk option A, B, D, dan E itu memang persyaratan untuk dipenuhi agar PTK dapat diterapkan. PTK harus dilakukan dengan tekad dan komitmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian peneliti dituntut untuk bertanggung jawab atas peningkatan yang akan dicapai. Kemudian adanya tindakan yang dilakukan hendaknya didasarkan pada pengetahuan, baik pengetahuan konseptual dari tinjauan pustaka teoritis maupun pengetahuan teknis prosedural. Jadi ini berdasarkan
pengetahuan teman-teman, bukan hanya sekedar dibuat-buat saja, tapi merujuk kepada beberapa buku. Kemudian penelitian tindakan melibatkan pengajuan pertanyaan agar dapat melakukan perubahan. Jadi ada pertanyaan di dalamnya. Kemudian secara sistematik memperhatikan arah dan jenis perbaikan. Jadi kemana arah dan perbaikannya dalam pelaksanaan PTK. Yang keenam, dalam pelaksanaan PTK perlu membuat deskripsi otentik, bukan penjelasan tentang tindakan yang akan dilaksanakan dengan riwayat faktual, rekaman video dan audio. Jadi ada direkam. Kemudian adanya laporan hasil PTK dalam berbagai bentuk, tulisan tentang hasil refleksi diri, percakapan tertulis, narasi dan cerita, kemudian bentuk visual seperti diagram, gambar, dan grafik. Yang kedelapan, adanya keberhasilan tindakan kritis dengan mencocokkan pertanyaan dengan bukti atau data mentah. 5 berikut adalah teknik-teknik lain di samping observasi yang dapat digunakan guru sebagai peneliti PTK untuk mengumpulkan data, kecuali A. Wawancara terstruktur, B. Wawancara langsung, C. Studi dokumen kelas, D. Pengisian kuesioner, E. Survei. Jawaban E. Survei. Yang diminta kecuali ya teman-teman untuk teknik dari observasi itu ada wawancara, ada dokumen, ada pengisian kuesioner. Jadi kita ulang lagi pembahasannya. Pengamatan dilakukan secara bebas dan terstruktur. Kemudian ada pertanyaan, ada angket dan kuesioner, ada studi dokumenter. 6. Refleksi paling tepat dilakukan oleh peneliti PTK pada saat A. Sebelum menyusun proposal, B. Sesudah mengidentifikasi masalah, C. Sesudah menentukan upaya tindakan perbaikan, D. Sesudah melakukan upaya perbaikan, E. Sebelum melakukan perencanaan. Jawaban D. Sesudah melakukan upaya perbaikan. Jadi refleksi ini dilakukan oleh PTK sesudah melakukan upaya perbaikan. 7. Yang dimaksud dengan perencanaan tindak lanjut dalam PTK adalah A. Menyusun tindakan perbaikan untuk siklus berikutnya, B. Merevisi pedoman observasi, C. Menyusun proposal PTK, D. Menentukan metode yang akan digunakan, E. Menyusun instrumen. Jawaban A. Menyusun tindakan perbaikan untuk siklus berikutnya. Pembahasan perencanaan tindak lanjut dalam PTK, memilih atau menetapkan topik, menetapkan strategi pembelajaran, menyusun skenario pembelajaran, menyusun perangkat pembelajaran, menyusun atau memperbaiki instrumen untuk pengambilan data, menetapkan jadwal pelaksanaan tindakan, jika perlu dapat dilakukan simulasi atau uji coba skenario dan perangkat. 8. Hasil analisis masalah menunjukkan siswa tidak mau menyimak pelajaran. Guru menjelaskan dengan metode ceramah. Siswa tidak ada yang bertanya kepada guru tentang pelajaran yang baru saja disajikan guru. Permasalahan yang dapat dirumuskan berdasarkan kasus-kasus di atas adalah kecuali. A. Metode apa yang sebaiknya digunakan agar siswa mau menyimak pelajaran? B. Strategi apa yang sebaiknya digunakan agar siswa mau menyimak? C. Bagaimana cara saya menyelesaikan masalah ini? E. Bagaimana cara saya memotivasi siswa agar mau bertanya? E. Media pembelajaran apa yang bisa saya pergunakan? Jawaban C. Bagaimana cara saya menyelesaikan masalah ini? Dalam soal dimintanya kecuali juga ya teman-teman. Jadi di dalam PTK kita bisa mengangkat masalah. Yang pertama bisa dari segi metode pembelajaran, strategi pembelajaran, perubahan sikap dan nilai yang mendorong tumbuhnya sikap lebih positif. Kemudian pengembang profesionalisme misalnya untuk meningkatkan keterampilan mengajar, mungkin cara mengajar guru kurang pas sehingga anak-anak kurang semangat. Kemudian modifikasi perilaku untuk pengenalan terhadap teknik modifikasi perilaku yang dapat menunjang standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang keenam, manajemen,
meningkatkan efisiensi aspek tertentu dari manajemen pembelajaran dan pengelolaan kelas. Yang ketujuh, penilaian, melakukan penilaian hasil belajar yang adil dan transparan. Sembilan, yang dimaksud dengan proposal PTK pada dasarnya adalah A. Penelitian yang dilakukan guru di sekolah. B. Prosedur penelitian yang harus dipatuhi guru pada saat melakukan penelitian. C. Rencana penelitian yang diusulkan guru untuk memperbaiki pembelajaran di kelasnya. D. Rencana kegiatan penelitian yang diusulkan guru. D. Informasi dari pihak sekolah agar dilaksanakan PTK oleh guru. Jawaban C. Rencana penelitian yang diusulkan guru untuk memperbaiki pembelajaran di kelasnya. Penelitian tindakan kelas atau PTK yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga didapatkan atau diharapkan tujuan penelitian tindakan kelas dapat meningkatkan hasil belajar siswa atau peserta didik. Jadi gitu ya teman-teman, tujuan PTK ini bagaimana siswa hasil belajarnya meningkat. 10. Kesimpulan dari PTK. Kesimpulan hasil PTK sebaiknya merupakan penjelasan-penjelasan yang disusun sesuai dengan A. Urutan identifikasi masalah. B. Pertanyaan penelitian. C. Temuan penelitian. D. Hasil analisis data. E. Hasil dari observasi. Jawaban B. Pertanyaan penelitian. Kesimpulan dari PTK adalah proses yang akan menghasilkan jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Kesimpulan mempunyai ciri-ciri singkat, jelas, serta padat. Jadi untuk pertanyaan penelitian ini berada di pendahuluan ya teman-teman. 11. Salah satu kegiatan yang dilakukan pada tahap refleksi dalam PTK adalah A. Memperbaiki proses pembelajaran. B. Menjelaskan persiapan pelaksanaan penelitian. C. Mengevaluasi kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengamatan. D. Koordinasi dengan kolaborator untuk melakukan pengamatan. E. Diskusi hasil pengamatan yang dilakukan kolaborator dengan peneliti. Jawaban E. Diskusi hasil pengamatan yang dilakukan kolaborator dengan peneliti. Pembahasan. Refleksi adalah upaya evaluasi diri yang secara kritis dilakukan oleh peneliti dan kolaborator. Refleksi harus dilakukan secara terbuka dan dilakukan dengan cara melaksanakan diskusi antara peneliti dengan kolaborator. Ya, otomatis penelitinya adalah guru sendiri ya teman-teman, dengan teman sejawatnya sebagai kolaborator. 12. Sebagai bentuk pertanggungjawaban secara ilmiah, di setiap penulisan artikel ilmiah, hasil penelitian harus mencantumkan A. Foto dokumen penelitian. B. Kaidah selingkung. C. Daftar pustaka. D. Data dalam bentuk tabel dan gambar. E. Abstrak. Jawaban C. Daftar pustaka. Pembahasan. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Jadi kita merujuk kepada beberapa sumber buku. Nah, dari mana pengarangnya itu kita lampirkan di pustaka. 13. Diseminasi PTK adalah A. Mengetahui kesulitan belajar peserta didik. B. Meningkatkan mutu sekolah. C. Menyebarluaskan PTK agar diketahui banyak orang untuk peneliti dan guru lainnya. D. Untuk kenaikan pangkat guru. Tahapan di dalam penelitian tindakan kelas setelah dilakukannya observasi adalah A. Pengumpulan data. B. Refleksi. C. Pelaksanaan tindakan. D. Perencanaan tindakan. Jawaban B. Refleksi. 4 langkah pokok dalam PTK ya teman-teman. Itu ada perencanaan, ada aksi atau tindakan, ada observasi, dan ada refleksi. Jadi untuk perencanaan itu seorang guru membuat RPP, menyiapkan media. Kemudian di dalam tindakan guru melakukan pembelajaran. Observasi, guru melakukan penilaian. Nah, observasi ini bersamaan dengan tindakan atau aksi. Karena di saat pembelajaran berlangsung, guru juga menilai. Kemudian selanjutnya ada refleksi. Setelah
penilaian setelah aksi, setelah pembelajaran, kemudian direfleksi. Mana yang masih kurang. Kalau memang masih kurang, lanjut ke siklus kedua, gitu ya teman-teman. Nah, untuk urutan dari PTK ini, teman-teman sebaiknya harus betul-betul hafal atau paham, karena bukan hanya sekedar urutan, tapi kadang-kadang tindakan atau kegiatan yang dilakukan di setiap tahapan ini. Contohnya, di langkah yang pertama itu perencanaan apa saja yang dilakukan di tahap perencanaan dalam PTK. Seperti itu kira-kira soalnya dalam bentuk narasi. Jadi teman-teman memang betul-betul paham urutannya dan aksinya. Dan kegiatan yang ada di tahap-tahap tersebut. Bisa jadi di tahun sebelumnya yaitu soal yang keluar kegiatan di dalam perencanaan. Namun untuk tahun berikutnya mungkin kegiatan yang ada di bagian observasi. Dan soal untuk PTK ini memang selalu keluar ya teman-teman, tidak pernah absen, setidak-tidaknya ada 1, 2, dan 3 soal yang muncul